warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani, jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini akan membahas mengenai pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik, dan yang akan saya analisis adalah website toko daring. Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang jasa yang didirikan oleh kementerian atau lembaga atau perguruan tinggi atau BUMN dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi ULP atau unit layanan pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. Toko daring merupakan platform pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikembangkan oleh Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP yang bekerja sama dengan PPMSE untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Platform toko daring digunakan untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa oleh dinas pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan pemanfaatan toko daring ini adalah lebih cepat, mudah, transparan, serta tercatat secara elektronik. Berikut ini adalah kanal toko daring. Yang pertama yaitu Bela Pengadaan yang berupa produk dalam negeri UMK, yang kedua PDN non-UMK yang berupa produk dalam negeri yang dijual oleh non-UMK, yang ketiga Kurasi Lokal yang berupa kurasi pelaku usaha lokal, dan yang kurasi lainnya yang berupa kurasi pelaku usaha lainnya. Untuk para pengusaha yang berminat menjadi mitra toko daring, bisa mendaftar melalui situs ini yaitu www.tokodaring.lkpp.go.id, di mana selesai melengkapi sejumlah persyaratan dan lulus verifikasi, maka akan ditetapkan sebagai mitra toko daring. Setelah itu, mitra toko daring ini bisa mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di lingkup kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Berikut ini adalah 43 e-commerce yang telah menjadi mitra pengadaan barang jasa pemerintah toko daring. Adapun manfaat dari penggunaan toko daring ini, yang pertama yaitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal atau regional, yang kedua menumbuhkan iklim usaha khususnya pelaku UMKM, yang ketiga mempercepat dan mempermudah belanja APBN APBD, dan yang keempat yaitu realisasi belanja daerah itu dapat dipercepat dan juga korupsi bisa dikurangi. Adapun kelebihan dari website ini yaitu dapat mempermudah pengadaan barang jasa di tingkat daerah, menghemat biaya dan waktu karena proses pengadaan seluruhnya itu dijalankan secara online, memberikan kemudahan pada kementerian, lembaga, dan instansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, membentuk pasar nasional yang lebih jelas, terarah, dan terukur, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang jasa, serta memudahkan monitoring karena tercatat secara elektronik. Kekurangan dari toko daring ini yang pertama yaitu dari segi SDM, di mana baik internal maupun eksternal yang masih belum memahami pelaksanaan barang dan jasa secara elektronik. Yang kedua, infrastruktur jaringan internet yang masih belum mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik dikarenakan kecepatan mengakses masih lambat. Dan yang ketiga, tidak mencantumkan info kontak pada website toko daring. Adapun saran yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu dengan memperhatikan infrastruktur jaringan internet yang masih belum mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik. Yang kedua yaitu disarankan untuk mencantumkan info kontak pada website agar memudahkan para pelaku usaha untuk menghubungi.
Baiklah, sekian analisis website toko daring dari saya. Pengadaan barang belanja lewat toko daring ini diharapkan dapat menggerakkan dan menyejahterakan ekonomi masyarakat, dan pelaku UMKM diharapkan dapat lebih bagus lagi dalam memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.